Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian ataupun para siswi, mahasiswi AKM Jambi, Poltekkes Jambi, kembali kita bertemu di mata kuliah etika profesi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang etika profesi dari ahli teknologi laboratorium medik yang disingkat dengan ATLM. Mulai dari sekarang kita sudah familiar ya dengan sebutan ATLM. Ketika profesi ATLM atau masih sering banyak disebut dengan analis kesehatan memiliki 3 dimensi utama, yaitu pertama dimensi keahlian, yang kedua dimensi keterampilan dalam berkomunikasi, ketiga dimensi profesionalisme. Nah, kita masuk ke dalam dimensi yang pertama, yaitu dimensi keahlian, pengetahuan, nalar atau kemampuan dalam asosiasi dan terlatih. Nah, pengetahuan di sini adalah pengetahuan tentang apa yang kita kerjakan. Tentunya kalau seorang ATLM adalah yang berhubungan dengan laboratorium medis. Seperti contoh kita dalam melakukan tindakan kita, lakukan pemeriksaan, misal saja kita melakukan pemeriksaan terhadap urin, tentunya kita tahu bahwa urin ini memenuhi syarat atau tidak, kita harus tahu tentang itu. Kemudian kalau untuk melakukan pemeriksaan tertentu, untuk keperluan tujuan tertentu, kita juga harus mengetahui bahwa sampel urin yang memenuhi syarat itu yang bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian juga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi itu sudah diketahui oleh seorang TLM. Nah, kemudian tentang hasil, dari hasil itu tentunya seorang ATLM juga harus mengetahui tentang bagaimana interpretasi hasil yang dilakukan pemeriksaan. Sebagai contoh bahwa ini apakah hasil tersebut termasuk dalam nilai normal atau tidak, atau hasil itu termasuk logis atau tidak. Nah, kalau memang hasil itu secara tidak dianalisa tidak memenuhi kaidah, artinya perlu penyelidikan apakah di mana terjadi kesalahan-kesalahan. Misal saja hasil itu ada yang tidak match atau tidak linear antara hasil dengan gejala klinis, atau ada hasil yang misal saja kalau di urin itu misalnya kalau urobilinogennya positif berarti urobilinnya ada negatif. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil ternyata muncul dua-duanya positif. Nah, ini tentu ada kesalahan-kesalahan yang perlu diselidiki. Dan seorang ATLM itu harus tahu tentang itu. Kemudian terlatih artinya kita mahir dalam melakukan kegiatan tersebut, kegiatan pemeriksaan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi ada dua, ada berkomunikasi secara langsung, secara verbal, dan ada berkomunikasi secara tidak langsung, yaitu non-verbal. Nah, komunikasi verbal biasanya kita lakukan dengan seorang pasien secara langsung saat kita menerima pasien yang datang ke laboratorium. Tentunya ini ada komunikasi pertama, baik dari segi penyapaan, pertamanya kita menyapa selamat datang, jadi ini ada yang bisa dibantu. Tentu itu adalah komunikasi yang harus dikuasai seorang ATLM. Juga berkomunikasi bagaimana memastikan bahwa formulir permintaan yang dibawa oleh pasien tersebut adalah betul-betul milik pasien tersebut, bisa dipastikan. Jadi sebagai contoh saja, kalau kita dalam menanyakan identitas berupa nama kepada pasien tersebut, kita tidak boleh menyebutkan langsung Bapak namanya Joni seperti itu. Sebaiknya menanyakan dengan Bapak siapa, alamatnya di mana, kemudian umurnya berapa. Minimal ada 3 variabel yang ditanyakan untuk memastikan itu sesuai dengan formulir permintaan. Kemudian ada komunikasi secara non-verbal, ini biasanya dilakukan bisa secara tidak langsung. Misalkan hasil yang dibawa oleh pasien kepada dokter, nah waktu hasil itu adalah salah satu alat komunikasi juga, di mana dokter yang melakukan minta pemeriksaan, kita jawab komunikasinya itu dengan hasil pemeriksaan yang dibutuhkan oleh dokter tersebut. Gitu ya.
Kemudian ada dimensi profesional. Profesional ini adalah tahu apa yang harus dilakukan dan yang sebaiknya dilakukan. Tentunya secara seorang ahli ATLM itu tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan. Sebagai contoh dalam penerimaan sampel, kalau sampel itu memenuhi syarat baik jumlah, secara fisik maupun secara laboratorium ini memenuhi syarat, misalnya kemasannya, nah tentu tahu apa yang dilakukan. Sebagai contoh saja, kalau itu tidak memenuhi syarat, ya, dia akan menolak sampel itu. Dan juga tahu kalau sampel ini dibutuhkan pemeriksaan, oh ini sampelnya harus dilakukan eh, pengaturan suhu, misalnya harus dengan suhu kamar atau suhu kulkas, tentunya itu dipindahkan jadi tempat di suhu kulkas. Itu ya secara profesional. Di samping itu juga seorang yang profesional itu tahu batasan-batasan apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Ya, nah, seperti itu. Baik, untuk etika profesi ini, seorang ATLM itu mempunyai kewajiban-kewajiban. Yang pertama, kewajiban terhadap profesi, yang kedua, kewajiban terhadap pekerjaannya, yang ketiga, kewajiban terhadap rekan kerja, maksudnya di sini ya sesama ATLM, kemudian kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap masyarakat. Mari kita bahas tentang pertama, yaitu kewajiban terhadap profesi. Kewajiban terhadap profesi pertama adalah bahwa seorang ATLM itu wajib menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan, profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Dan dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi ini, dengan cara menjaga integritas ini, bahwa kita seorang ATLM itu bekerja secara independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik itu dokter, atasan, maupun yang lainnya. Direktur sekalipun tidak bisa mengintimidasi atau mengatur pekerjaan kita, karena di dalam laboratorium tentunya sudah ada standar-standar seperti SOP yang harus dipatuhi oleh seorang laboratorium. Menjaga integritas ini sangat penting dan kita harus juga bersikap jujur, karena integritas ini ada kaitan misalnya kita diintervensi hasil kalau untuk kasus-kasus tertentu misalnya hasilnya bila hasil ini positif, ini berakibat lain bagi pasien sehingga ada tekanan-tekanan membuat hasil itu harus dirubah. Itu kita di dalam etika profesi itu tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban terhadap pekerjaan. Pertama, seorang ATLM itu harus bekerja dengan ikhlas dan rasa syukur. Nah, kita sudah memilih profesi seorang ATLM, itu profesinya adalah paterki, bekerja di laboratorium. Tentunya kita harus ikhlas menerima itu, jangan membandingkan profesi kita dengan profesi lain. Misal saja mengenai sampel saja, itu kita memang bekerjanya dengan sampel-sampel atau bahan-bahan yang sudah menjadi sampah bagi orang, dan itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Contohnya saja sampel tentang urin, darah, sputum, jaringan misalnya, itu ada hal-hal yang merasa kurang kurang enak bagi kita, kurang nyaman bagi kita. Namun karena itu profesi kita, kita harus ikhlas untuk menerima itu. Kemudian harus ada rasa syukur. Dan rasa syukur ini ya rasa syukur kita sudah diberi kesempatan, diberikan ilmu untuk menjalankan profesi kita. Ya. Kemudian kita juga harus ada kewajiban bersifat amanah serta penuh integritas. Nah, tentang amanah ini adalah amanah itu adalah pekerjaan yang dibebankan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, tentunya harus kita kerjakan dengan baik. Ya, jadi kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada kita. Tentunya melakukan analisa, pengambilan sampel dan lain sebagainya. Dan ini penuh dengan integritas. Nah, tadi sudah disinggung, integritas ini adalah kita merdeka. Jadi kita hanya bekerja sesuai dengan hanya tunduk kepada SOP yang ada di laboratorium.
Kemudian selanjutnya adalah wajib bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab. Nah, seorang ATLM itu bekerjanya harus sampai tuntas, ya. Apa yang dibebankan kepada dia harus dapat diselesaikan dengan baik sampai selesai dan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini seorang ATLM itu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan dari pekerjaannya itu. Jadi jangan anggap remeh bahwa kita bertanggung jawab terhadap hasil yang kita keluarkan, ya, seperti itu. Selanjutnya juga kita harus bekerja dengan penuh semangat dan pengabdian. Nah, penuh semangat, tidak boleh kemudian ada jiwa pengabdian di situ. Seperti sekarang, contohnya adalah ada banyak ATLM yang sekarang mengabdikan dirinya sebagai relawan dalam menangani atau melawan pandemi COVID-19 ini. Seperti kemarin ada yang nonton di YouTube mungkin ataupun di TV One yang disiarkan secara langsung untuk pengabdian dari ATLM dari Aceh, ya. Dia sanggup meninggalkan keluarganya, melaksanakan pekerjaannya di rumah sakit karantina di Wisma Atlet di Jakarta, ya. Seperti itu. Jadi kita harus ada punya semangat juga, semangat dalam bekerja, juga semangat dalam pengabdian. Pengabdian ini artinya dalam pekerjaan itu tidak mesti harus menghitung materi, ya, tentang itu. Jadi ada jiwa pengabdiannya. Kemudian juga seorang ATLM itu terhadap pekerjaan itu harus berkewajiban juga ada bersifat kreatif dan tekun, ya. Jadi kita harus mempunyai inovasi-inovasi, membuat terobosan-terobosan sehingga ada inovasi baru dalam melakukan pemeriksaan. Tentunya dalam membuat inovasi-inovasi ini dalam kajian-kajian atau penelitian-penelitian. Nah, begitu sudah dipatenkan, itu akan dijalankan dan bisa diterima. Tentunya ini menjadi hal yang baru, ya, di sebuah instansi laboratorium, ya. Selanjutnya adalah seorang ATLM juga wajib menjaga harga diri dan jujur. Nah, menjaga harga diri artinya kita tidak boleh direndahkan oleh profesi yang lain, ya. Tidak boleh kita menjadi ya menjadi membuat pekerjaan kita itu menjadi hina, ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita juga harus menjaga harga diri. Dengan harga diri ini ya ada hubungannya dengan integritas tadi, ya. Kalau sudah kita menyatakan A, kita tidak bisa ditawar-tawar, ya. Nah, itu A, ya. Jadi kalau hasilnya negatif misalnya, ya hasilnya harus negatif. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Dan harus bersifat jujur. Nah, jujur ini juga kita dapat mengatakan bahwa itu sudah kita kerjakan dengan benar, ya. Kemudian kita harus jujur juga, bila itu tidak bisa kita lakukan, maka kita harus merujuk atau berkonsultasi dengan yang lebih ahli. Harus jujur, harus kita akui bahwa kita punya kekurangan dan juga kita punya kelebihan. Kemudian kewajiban terhadap pekerjaan juga seorang ATLM itu harus melayani dengan penuh kerendahan hati. Nah, dalam memberikan pelayanan di laboratorium, tentunya ini adalah orang yang datang ke laboratorium itu adalah orang yang butuh pelayanan. Tentunya kita harus bersifat rendah hati dengan cara menyapa bahwa, ya, kalau seorang pasien itu tentunya dalam keadaan sakit misalnya, itu tentunya kalau kita layani dengan sepenuh hati, tentunya merupakan suatu obat juga bagi dia dapat memberikan pelayanan yang paripurna, ya. Kemudian ada harapan untuk menuju profesionalisme seorang ATLM itu kesehatan. Harapan-harapan ini pertama adalah tangible atau bukti langsung dan nyata, meliputi kemampuan hasil pengujian, dapat menunjukkan konsep derajat kesehatan pada diri sendiri. Nah, ini maksudnya bukti langsung. Misalnya kalau memang kita menjanjikan hasilnya itu 1 jam, betul-betul 1 jam. Kemudian kemampuan ini misalnya kita mampu melakukan pengujian, ya kita tunjukkan bahwa itu memang betul-betul mampu dilakukan di
tempat kerja kita, dan kita juga mampu melakukan itu. Sebagai contoh saja, mungkin yang sebelum beli hasil, misalnya kita mampu mengambil darah pena misalnya. Nah itu kelihatan, jadi begitu kita melakukan itu secara profesional itu, ya kita itu kelihatan cekatan, pandai, dan dari segi gerakan-gerakannya itu kelihatan bahwa itu mahir. Soalnya kan dalam meraba nadi itu tidak lama-lama ya, cukup dengan sebentar saja sudah bisa menyelesaikan, dan begitu diambil ini langsung sekali tusuk itu dapat. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya harapannya adalah reliability atau kehandalan atau kemampuan memberikan pelayanan dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Ya. Jadi kita memiliki kemampuan pelayanan, kita janjikan hasilnya kalau memang betul hasil itu adalah 1 jam, ya kita buktikan bahwa itu 1 jam. Ya. Kalau maksimalnya 1 jam, artinya mungkin sebelum 1 jam itu sudah jadi. Ya. Kemudian responsiveness atau daya tanggap, yaitu tanggap dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap pemakai jasa, baik itu pasien, klinisi, dan profesi lain. Nah ini daya tanggap ini paham dengan situasi ya, bila terjadi penumpukan pasien apa yang harus dilakukan, dan itu harus dikomunikasikan. Jangan nanti pasien hanya 1-2 di laboratorium, kebetulan itu ada kaca ya, sehingga dia bisa dapat memonitor kita bahwa dari luar, dari ruang tunggu tersebut melihat kita. Nah, melihat kita hanya bicara saja sama teman. Padahal itu kita memang masih menunggu masa inkubasi atau melakukan pewarnaan seperti itu. Memang terkesan kita tidak bekerja, tetapi kalau memang itu kita komunikasikan dengan baik bahwa hasilnya di 2 jam, tidak bisa dicepatkan karena ini ada proses, tentunya pasiennya akan mengerti ya. Kemudian juga ada daya tanggap terhadap mungkin di setiap laboratorium ini sudah mewajibkan adanya kotak saran ya, kotak saran baik berupa nomor telepon mungkin ya, tempat komplain itu tentunya ini juga harus direspon. Jadi harapan-harapan dari pasien, dari klien itu dapat ditingkatkan. Nah itu kalau seorang profesional itu seperti itu ya, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang terus menerus ya. Kemudian harapan selanjutnya yaitu tentang asuransi atau jaminan, mencakup kemampuan, kesopanan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh ATLM atau anak kesehatan, dan bebas dari risiko bahaya dan keraguan-raguan. Ini akan kelihatan ya. Jadi begitu orang datang ke instansi tertentu, tentunya langsung men-scan ya, men-scan bahwa di sini bahwa dia yakin bahwa di situ itu adalah orangnya profesional. Jangan begitu datang ke laboratorium kita, misalnya melihat meja itu berdebu, atau melihat peralatan kita sudah usang seperti itu, tentunya ada timbul keraguan-keraguan ya dari dia. Tapi dengan kita berpenampilan rapi, kemudian menyapa dengan baik secara sopan, tentunya dia timbul sugesti dan percaya dengan kita. Begitu juga dalam apa ya, kalau dalam kesibukan mungkin pasien yang banyak menumpuk, itu kan pasiennya ingin keyakinan bahwa sampai dia itu tidak tertukar. Sehingga juga kita sekarang kan diwajibkan memberi etiket itu di depan pasien. Jadi dia yakin bahwa yang diperiksa itu diberi identitas dia, gitu ya. Jadi memberi etiket itu di depan pasien. Itu juga salah satu bentuk asuransi atau jaminan kepada pasien bahwa tidak ada keraguan-raguan dari dia. Ya. Kemudian ada empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan pemakai jasa. Nah, tentunya ini sudah zaman IT ya, ada beberapa hal yang kadang-kadang pasien itu kalau memang menunggunya lama, dia bisa menunggu bukan di ruang tunggu, tapi bisa pulang dulu atau dia bisa pergi untuk keperluan lain terlebih dahulu, sehingga ini bisa kita komunikasikan. Misalnya nanti kalau hasilnya sudah apa, kita sampaikan SMS dan lain sebagainya atau dihubungi seperti itu, atau kita memberikan nomor telepon untuk diinformasi kalau memang ada bagian informasi, artinya kalau hasilnya sudah siap itu terkoneksi. Nah
zaman sekarang kan orang sudah pakai di laboratorium sudah pakai LIS, laboratorium informasi sistem. Jadi kalau hasil itu sudah selesai dilakukan pemeriksaan itu tinggal dipengetikan hasil bisa ditelusuri ini posisinya sampai di mana sehingga bagian informasi dapat menginformasikan itu dengan baik kepada pasien sehingga semua itu merasa terlayani dengan baik dan dapat dipuaskan ya seperti itu. Oke, demikian untuk 3 profesi ATLM ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silakan sampaikan di Google Class. Nanti akan saya respon di Google Class tersebut. Demikian, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.